Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aisyah Yulandari di Share and Growing Together. Hari ini saya akan berbagi tentang materi sifat-sifat notasi sigma, di mana video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jika kalian ingin melihat video sebelumnya, silakan lihat di deskripsi. Di situ saya sudah memberikan linknya ya. Oke. Nah, sebelum saya beralih ke sifat-sifat notasi sigma, saya ingin mengingatkan sedikit apa sih itu notasi sigma ya. Notasi sigma itu adalah singkatan dari penjumlahan ya. Jadi sama halnya kalau misalkan saya nulisnya gini, 2 tambah 2 tambah 2. Ini kan bisa ditulis singkat-singkat ya. Menjadi 2 3 kali 2 ya. Oke. Kalau misalkan 3 tambah 3 itu 2 kali 3 ya. Nah, kalau misalkan 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, nah ini bisa ditulis sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, seperti ini. Oke, saya sudah ingat ya, jadi sigma itu adalah penjumlahan yang disingkat-singkat ya, supaya tidak terlalu panjang nulisnya. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi sifat-sifat notasi sigma itu, sifat pertama itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai NK sama dengan N dikali K, di mana K itu adalah konstanta. Nah, saya kasih contoh ya, misalkan gini. Ini contoh 1. 1 ya, sigma I sama dengan 1 sampai 8 7 ya. Kalau bentuknya seperti ini, 7 ini dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki variabel, itu bisa kita tulis 8 dikali 7 sama dengan 56. Oke? Ya. Bagaimana kalau misalkan 7 ini memiliki variabel? Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 8 7xi. Nah, ini tidak boleh kita tulis 8 dikali 7xi sama dengan 56xi. Ini salah ya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ini salah. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke ya, sifat kedua itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, K dikali UI sama dengan K. Ya, jadi K ini dia keluar ya, cara pengerjaannya hampir sama dengan integral, karena integral itu sebenarnya adalah sigma luas ya. K dikali sigma I sama dengan 1 sampai N UI, di mana K ini adalah sebuah konstanta. Ya, saya kasih contoh, adik-adik semua. Contohnya nomor 2 ya. Nomor 2, sigma I sama dengan 1 sampai 5 2xi. Ya, ini bisa saya tulis 2 sigma I sama dengan 1 sampai 5 xi. Ya, seperti ini. Ini bisa diselesaikan ya, bisa dilanjutkan. Oke, sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Ya, jadi ini maksudnya tambah kurang, dia bisa berlaku di penjumlahan, bisa juga berlaku di pengurangan. Ya, di sini kalau misalkan batas atasnya ya itu sama. Jadi kalau misalkan batas atasnya sama ya, itu bisa disatukan seperti ini. Contohnya nomor 3. Sigma I sama dengan 1 sampai 8 2xi ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 8 5xi
tambah 3 itu bisa saya tulis menjadi I dengan 1 sampai 8 2xi ya, ditambah 5xi tambah 3 ya. Berarti menjadi I sama dengan 1 sampai 8, 2 tambah 5, 7 ya. 7, dulu. 7xi ditambah 3. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke sifat selanjutnya, sifat keempat. Sifat keempat ini, nah di sini sigma I sama dengan 1 sampai C UI ditambah sigma I sama dengan C tambah 1 sampai N UI, dia bisa menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N UI ya. Jadi di sini itu contohnya seperti ini. Kalau misalkan ya, contohnya misalkan I sama dengan 1 sampai 3, 5xi tambah 3 ditambah sigma 4 sampai 10 ya, I sama dengan 4 sampai 10, 5xi tambah 3. Nah, jikalau ininya sama ya, 5xi tambah 3 itu bisa menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 10 ya. Saya ulang di bawah, biar tidak mepet. Ini bisa menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 10, 5xi ditambah 3. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Sorry, sifat yang kelima ya. Kita sudah sampai ke sifat kelima. Sifat yang kelima itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N UI sama dengan sigma I sama dengan 1 dikurang P, N dikurang P, UI sama dengan sigma I sama dengan 1 tambah P sampai N tambah P, UI kurang P ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, ketika batas bawahnya itu dikurang, maka yang ininya itu dia ditambah. Ketika batas bawahnya ditambah, maka UI itu dikurang, jadi dia dikurang dengan P ya. Oke, saya kasih contoh. Contoh seperti ini, saya bersihkan dulu. Oke, contohnya ambil warna biru saja deh. Kelima. Terlalu besar ya. Oke, misalkan ada sigma I sama dengan 1 sampai 10, 2 xi ditambah 5 sama dengan sigma. Nah, ini I sama dengan, di sini batas bawahnya saya akan tambah 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Karena batas bawah saya tambah 1, berarti batas atas juga saya tambah 1. 10 tambah 1, 11. Jadi, 2 xi. Nah, karena tadi itu saya tambah dengan 1, berarti xi-nya ini saya kurang dengan 1. Ya, ditambah 5. Oke? Ya. Bagaimana kalau misalkan yang pengurangan? Ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 10, 2 xi tambah 5. Ya, di sini itu dilihat I sama dengan 1. Kita kurang dengan 1 berarti 0. Ya. Di bawah dikurang 1, di atas juga harus dikurang 1. Jangan di bawah kurang 1, di atas dikurang 2. Tidak boleh ya. Jadi di bawah dikurang 1, di atas juga dikurang 1. 10 kurang 1, 9. Oke. Nah, jadi berarti 2xi
dikurang, tadi kan dia dikurang, berarti di sini harus ditambah ya. Tambah 1 tambah 5. Ya, jadi yang ditambah 1 itu adalah XI-nya. Oke? Sekarang kita ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu adalah sigma I sama dengan K sampai MUI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M kurang K tambah 1 UI tambah K kurang 1. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan, di sini kita coba warna yang lain. Warna ungu saja deh, ya. Yang ke-6. Nah, sigma ya I sama dengan 2 sampai 5 ya. Sudah ada suara ayam ya. Oke, 2 XI sama dengan sigma I sama dengan, ini kita kurang dengan 1. Itu hampir sama dengan sifat kelima tadi ya. 2 dikurang 1 itu 1 ya. Nah, ini batas atasnya ya dikurang dengan batas bawahnya. 5 dikurang 2 ya ditambah 1. Oke. 2 XI ditambah 2 dikurang 1 sama dengan sigma I sama dengan 1, 5 kurang 2, 3 tambah 1, 4 ya. 2 XI ditambah 1. Nah, begitu pula kalau misalkan di sini itu dia ditambah ya. Jadi 5 tambah 2 kurang 1 ya. Berarti di sini juga berarti kebalikannya. Oke, bisa kalian coba sendiri. Ya, ini adalah sifat yang terakhir ya. Berarti kita ke contoh soal. Contoh soal. Saya pakai warna hitam saja. Nah, contoh soalnya nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat ditambah 2K. Nah, ini bisa saya simpulkan K, bisa saya simpulkan I, ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan soal yang berbeda, di sini kalian dapatnya K, tapi bisa di tempat lain kalian dapat A, B, bisa saja ya. Jadi ini terserah ya. Jadi boleh A, B, C, I, ya boleh. Oke, jadi penyelesaian. Oke, seperti saya belajar menulis saja ya. Ternyata menulis di layar lebih sulit daripada nulis di atas kertas. Oke. Sekarang penyelesaiannya kita kerjakan ya. Berarti ini kita pisahkan ya. Seperti pada sifat yang saya jelaskan sebelumnya. Berarti saya tulis dulu kembali soalnya. K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat ditambah 2K. Nah, ini menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat ditambah 2. Nah, 2-nya dikeluarkan. Sigma K sama dengan 1 sampai 4K. Oke. Nah, kita masukkan ya. Berarti karena dia dimulai dari 1, berarti 1 pangkat 2. Ya, dari pangkat 2 ya. Jadi K itu diganti dengan 1 ya. Setelah 1, 2. Lalu 3. Lalu 4. Ya, mencong sedikit. Oke. Ini ditambah ya, 2. Oke. K-nya itu ganti 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Karena 4 adalah batas yang paling atas. Nah, sekarang ini berapa? 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16. Ditambah 2, ini hasilnya 10 ya? Bisa ya semua ya? Oke. Sama dengan, ya, 1 tambah 4, 5 tambah 9, 14 tambah 16, 30. Ditambah 20, 20. Jadi hasilnya adalah 50. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.